Bismillahirrahmanirrahim. Babu itmamis salati wal khusyuk fiha. Menyempurnakan salat dan khusyuk dalam salat. As-salatu mikyal. Salat itu laksana timbangan. Faman waffalahu. Barang siapa yang tepat melaksanakan salat, maka seperti halnya dia meletakkan timbangan. Artinya waman wadzafa faqad alimtum ma qalahu Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak tepat melaksanakan salat, maka seperti orang nimbang kurang pas. Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Hudzaifah Al-Yamani melihat seorang laki-laki yang sedang salat, wala yatimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku'nya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya. Lalu dia berkata, faqala law mutta ala hadza la mutta ala ghairil fitrah. Kalau cara salat kamu begini dan dilalah kamu mati dalam keadaan salat seperti ini, lamut ta'ala ghairil fitrah, maka matimu bukan pada posisi kondisi yang fitrah. Kenapa? Karena salatnya tidak yatimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Kalau mati dia, maka matinya bukan dalam keadaan fitrah, bukan dalam keadaan apa itu fitrah. Fitrah itu ya bersih. Ala ukhbirukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqatan. Saudara-saudara, maukah kalian aku tunjukkan seseorang yang paling buruk, pencuri yang paling buruk, manusia yang paling buruk, maksudnya mencurinya. Qalu ya Rasulullah, bala, ya mau ya Rasulullah. Qala alladhi yasriqu min salatihi, orang yang mencuri dalam salatnya. Orang yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam salat. Wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana dia bisa mencuri salat ya Rasulullah? Salat dicuri, hadirin. Qala la yatimu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang mencuri salat itu ruku'nya enggak benar, sujudnya juga enggak benar, kayak capung mandi. Tahu capung mandi gimana? Saya enggak pernah ingat capung mandi. La yatimu ruku'aha, tidak sempurna rukunya. Wala sujudaha, sujudnya pun tidak sempurna. Inilah orang yang kata Rasulullah, orang yang mencuri dalam salat. Man lam ta'mur, dari Ibnu Mas'ud, man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa la tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Man lam ta'murhu salatu bil ma'ruf, barang siapa yang salatnya tidak mengajarkan dia, tidak menganjurkan dia, tidak mengajak dia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, walam tanhahu 'anil munkar, dan salatnya tidak mencegah dia dari melakukan kemunkaran, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan, maka tidaklah dia semakin dekat dengan Allah melainkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan ayat, fa waqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat karena salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi salat itu membawa kita, mengajak kita mestinya untuk berbuat baik. Karena ajaran-ajaran salat itu di setiap bacaannya, di setiap gerakannya itu mengandung pendidikan dalam kehidupan. Makanya makna yuhafizuna alladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang yang menjaga salat itu dimensinya bukan pada perilaku salat, tapi pada perbuatan-perbuatan yang kemudian mengarah kepada ajaran-ajaran salat. Kalau kita salat baca Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, di situ kita mengatakan, meyakini betul yang besar adalah Allah, ya kan? Kita enggak boleh merasa besar. Acap kali manusia ini merasa besar, ya kan?
Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, hanya bagi Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak dipuji, marah gitu. Pengen banget dipuji. Ya. Kalau orang-orang yang melihat dunia ini sebagai sesuatu yang sempit, hadirin jamaah rahimakumullah, terkadang kita terbuai dengan cara kita berpakaian. Contoh orang-orang yang begitu terpesona, terbedaya menganggap dunia ini adalah bagian dari kehidupan yang nyata, yang seolah-olah dia selamanya di dunia. Ada satu cerita orang tasawuf datang diundang misalnya. Diundang ke satu tempat resepsi gitu dengan pakaian yang lusuh. Dengan pakaian yang lusuh, kemudian ya pokoknya begitu, dah pakaian sederhana. Pakai, kalau kayak kita pakai kaos, pakai apa begitu. Begitu sampai enggak dihormatin tuh. Enggak dihormatin. Kemudian dia pergi ke satu tempat yang lain dan di apa acara yang sama juga. Dia macak rapih, pakai jas, pakai celana, pakai rapi lah gitu, nyetil, ya. Lalu dihormatin luar biasa, Pak. Dihormatin luar biasa, akhirnya dia dikasih makan, dikasih minum. Apa lucunya? Jadi nasi yang diambil itu dikasih sama jasnya. Ini jas, kamu makan nih biar kenyang. Nasi itu dimasukin ke sakunya, ke saku jas. Minuman diambil dimasukin ke kantong jasnya, minuman dituang begitu. Sepintas lucu kan, seperti orang gila, orang bodoh. Sebetulnya iya, itu ajaran bahwa manusia itu bukan menghormati orang, tapi menghormati cara berpakaian. Orang kalau melihat orang pakai pakaian rapi, pakai jas, pakai wah mentereng lah begitu, bawa mobil mewah, kita pasti nunduk kan? Wah, apa begitu? Wah, gila, udah gila kan? Padahal kita ngomongnya gila begitu. Betul nggak, Pak? Kayak begitu kan kita. Artinya apa? Hadirin jamaah rahimakumullah, memang dalam pandangan manusia umum ya seperti itu, artinya tidak benar. Ini adalah contoh bahwa perilaku sholat kita itu memang harus mengajarkan kita kepada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan nyata gitu. Sholat kita dia mengajarkan apa? Untuk tawadu dan tadarru. Sholat kita itu mengajarkan kita itu gitu. Dan pemberlakuan tawadu itu bukan hanya pada aplikasi sholat, pada nilai-nilai sholat, pada bentuk sholat, tapi harus terbawa pada nilai-nilai sholatnya gitu. Itu sering bahas ini. Cuman memang kenyataan yang sudah ada, yang kita alami hadirin jamaah rahimakumullah, kita bukan bicara tentang mempelajari sholat dari unsur dari kajian fikih, bukan. Sholat kita udah sah kalau sesuai dengan rukun dan syaratnya kan. Tapi yang kita bahas pada malam hari ini, sholat dengan cara pandang apa? Cara pandang khusyuk gitu loh. Jangan takut sholat kita nggak sah. Sekali urusan sama sah, urusan sama sah gitu. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada dua orang yang sholat, rukunya sama, Pak. Dua orang sholat nih, ya, tidak jamaah. Dua orang sholat, rukunya sama, sujudnya sama, itu tidak akan sama pahalanya. Kenapa? Karena yang satu itu bainas sama wal ardi perbandingannya. Kata Nabi, bagikan langit dan bumi. Maksudnya apa? Yang satu mikirin mancing, yang satu mikirin mau pergi jalan. Kira-kira begitu kan salat kita kan? Yang satu kemana pikirannya, yang satu kemana? Yang satu terganggu karena ada tukang bakso lewat, teng begitu kan? Yang satu lebih bahaya lagi, begitu. Jadi lamunannya itu gara-gara teng tukang bakso, dari mulai sholat sampai akhir sholat itu kebayang pentol bakso tuh. Kemana-mana. Lagi sholat nih, bakso yang enak di sono, di klender. Wah itu dia ngomong diri, Pak, dalam sholatnya tuh. Bakso yang enak. Gara-gara dengar
Apa tentengan tukang bakso paling enak di kalender. Wah. Sampai selesai kapan-kapan ke sana. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Enggak sadar dia. Kira-kira begitu salat kita hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu sah salat kita sah? Sah. Kalau ditanya sah salat kita? Sah. Begitu. Cuma itu tadi. Jadi kalau kita ingin hati kita khusyuk, maka jagalah gerakan salat kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ada melihat seorang laki-laki yang sedang sholat itu lagi mainin jenggotnya, Pak. Suka ketemu nggak? Orang lagi sholat gini, ya kan? Kalau dia bisa menjaga hatinya, maka dia bisa menjaga anggota tubuhnya. Gitu. Jadi kalau orang yang sholatnya hatinya tenang, dia nggak akan berani tuh bergerak sedikit pun. Ya nggak berani garuk, berani begini nggak berani. Nggak ada sunnahnya mereka lagi sholat tuh begini. Apa kenapanya ngusap-ngusap jenggot, nggak ada sunnahnya. Kata Nabi SAW apa? Kalau dia mampu menjaga hati, maka dia bisa menjaga anggota tubuhnya. Bukan hanya perkara itu, yang lain juga begitu hadirin jamaah. Ini dia man ta'ammala fi salatihi. Barang siapa yang ta'ammala itu membayangkan, angan-angan. Fi sholatihi dalam sholatnya, man an yaminihi, siapa orang yang di kanan, wa an shimalihi, fala sholata lahu. Angan-angan, ini orang siapa sih di samping gua? Apok banget baunya, gitu kan? Suka begitu kita tuh. Misalnya ada dalam satu saf, ya kan? Kita sholat ya di satu masjid, ta'ammal kita. Siapa sih ini orang? Apa? Kalau di sebelah kanan kita ta'ammal itu, angan-angan ini siapa orang? Kita apa nanya-nanya, ini siapa sih orang? Samping kiri juga begitu. Ini siapa orang? Fala sholata lahu. Maka tidak dianggap sebagai orang yang sholat. Dari segi kekhusyuan lah ya. Dari segi kekhusyuan. Sekali lagi kalau sah begitu hadirin jamaah. Dan itu kita sering kali begitu tuh. Ya. Makanya saya sering bilang dalam etika salat khusyuk itu, makmum itu harus melakukan kolaborasi yang intens terhadap sesama makmum. Apa? Yang menjaga makmum yang lain dari gerakan-gerakan yang membuat orang lain itu terganggu begitu. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah ada orang-orang yang ketika sholat itu tidak memikirkan dunia, tak terbayang sedikit pun omongan orang? Ada banyak. Artinya untuk menjadi khusyuk itu ternyata bisa. Kita cuma belum sampai. Gitu. Kenapa belum sampai? Kenapa kita belum sampai? Ayo, kenapa belum sampai, Pak? Di otak kita masih duit. Di otak kita masih duit lagi. Ya kadang-kadang lagi sholat. Ya, arisan lagi. Aduh suek buat lagi sholat. Lagi sholat. Begitu nggak? Iya Pak. Iya aja bilang begitu. Lagi sholat. Besok mau jalan-jalan jaga belum bisa. Lagi sholat itu. Selesai sholat. Kagak ngerti, nggak paham dia. Ya. An Muslim bin Yasar, sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul li ahlihi, Muslim bin Yasar. An Yasar ibn al-Ahbar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani Abi Taurat ila sifran wahidan, dalam diba itu kan. Anu kan yaqulu li ahli, dia ngomong sama keluarganya, ini idza kuntu bis salati fahaddatsu fa inni lastu asma' haditsakum. Anak-anak, kalau bapak lagi sholat, kalian ngobrol aja. Kalian ngobrol, fa inni lastu asma', karena bapak enggak dengar apa yang kalian omongin. Kalau kita lagi sholat nih, ada bocah berisik, ya ilah, itu anak setan apa anak orang sih lagi sholat tuh, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi keluarga-keluarga orang-orang yang pada tingkatan khusyuk dalam sholatnya, melatih khusyuk dalam sholatnya. Ada lagi misalnya ada seorang pencuri, seorang pencuri itu mencuri sorbannya Ya'qub Al-Qari, yang namanya Ya'qub Al-Qari itu lagi salat, Pak. Ada datang pencuri. Lalu sorbannya itu
sorbannya lagi rida lagi sholat. Itu kan sunnah kalau kita lagi sholat pakai sorban. Dicuri, Pak. Rupanya mungkin sorbannya, yang nggak tahu alasan pencuri apa ya, ngambil tuh sorban, fadha bila sabihi. Ternyata pencuri ini punya banyak teman. Pergi ke teman-temannya. Dari mana lo? Apaan tuh? Sorban punya Ya'qub Al-Qari. Fa'arafu ridahu. Para sahabat-sahabat pencuri itu tahu, ini punya sorban Ya'qub Al-Qari ini. Faqilalahu. Yang mencuri itu kemudian dinasihatin. Ruddahu ila rajuli saleh. Balikin ini sorban. Balikin sorban, kata teman-teman pencuri ini. Balikin sorban. Fa inna nakhafu du'ahu. Kita ini takut kalau nanti berdoa gara-gara tiba sorban celaka kita. Rupanya pencuri ini yakin, paham betul kesolehan Ya'qub Al-Qari. Balikin. Nanti kualat kamu. Dibalikin akhirnya kemudian. Faja'ahu, pencuri itu kemudian tanggung jawab. Udah ngambil dibalikin lagi, Pak. Fawada'ahu ala katifihi, ditaruh lagi di pundaknya, wa tadhara ilaihi min sani'ihi, dan kemudian meminta maaf. Begitu selesai salat, minta maafnya lagi salat. Ya, lagi salat, minta maaf lagi salat. Falamma faragha min salati, begitu Ya'qub Al-Qari selesai salat, akhbara bidzalika, dikasih tahu bahwa sorbannya dicuri, apa dia bilang? Faqal inni lam ash'ur man rafa'ahu wala man wadahu. Saya enggak ngerasa tuh sorban saya dicuri, siapa yang naro, siapa yang ngambil, saya enggak kerasa. Saking apanya tuh? Khusyuk. Kita wah, kita ya kan? Kalau kita ya gitu kan. Kita nih, hadirin jamaah rahimakumullah. Coba lihat perilaku salat orang di masjid-masjid protokoler gitu ya. Dia bawa tas, ya enggak? Tasnya ditaruh di samping atau di depan tuh. Hati-hati bener kan? Wah, hati-hati bener. Wah, hilang nih apa gue hilang? Hilang bener, emang hilang. Begitu kan? Makanya ada tingkatan-tingkatan orang yang orang yang merasa bahwa apa yang dimiliki itu Allah yang jaga, dia nggak peduli itu. Itu dalam tingkatan kehusyuan. Dalam tatanan tasawuf. Tapi dalam tatanan syariat apa? Kalau orang tawakal itu kan harus ada ikhtiar. Ketika ada sahabat sholat, kamu bawa unta kamu di mana? Saya taruh di luar, ya Nabi. Diikat enggak? Enggak, saya mau tawakal aja sama Allah. Ikat dulu baru tawakal, kan kata Nabi begitu. Ini dalam tatanan syariat. Begitu hadirin jamaah rahimah. Nah, kita itu masih gitu. Sampai kemudian pengurus masjid kami himbau kepada jamaah untuk mengunci ganda kendaraannya, kan begitu hadirin jamaah rahimahullah. Ya kan? Kenapa Ustaz? Motor saya kan pernah hilang juga gitu. Karena nggak dikunci ganda. Begitu hadirin jamaah. Ya. Ustaz nggak ikhlas ya? Motornya disebut-sebut mulu. Ikhlas saya, bener ikhlas. Saya doain mudah-mudahan dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pahalanya besar. Ya, kalau dia tobat. Begitupun Rabi' al-Adawiyah lagi salat, ya, fasajadat alal bawari, ketika salat sujud, kemudian matanya itu terkena ya semacam kayu kecil gitu. Pada khalat qit'atan min qasbin fi 'ainiha, masuk kayu kecil itu. Falam tashur bi hatta sarafat minas shalah. Rabi'ah al-Adawiyah yang dalam kisahnya itu pernah dilamar oleh Hasan al-Basri, nanya kalau saya mati masuk surga apa enggak gitu. Kan repot, Pak. Rabi'ah Adawiyah itu Hasan al-Basri ditanya. Syaratnya gampang. Apa syaratnya? Nanti kalau saya mati, saya masuk surga apa neraka? Enggak tahu. Kalau gitu jangan ngelamar saya. Orang nanyanya begitu. Gitu hadirin. Begitu selesai sholat, baru kerasa matanya sakit. Kita lagi sholat nih, gigit semut aja udah luar biasa. Begitu hadirin jamaah. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma'anau kana idza arada an yatawadda taghayyara launu
fasu'ila an dzalik faqal inni uridul qiyam baina yadil malikil jabbar. Imam Hasan bin Ali annahu idza arada an yatawadda, kalau mau berwudu taghayyara laun, berubah warna wajahnya kalau mau wudu. Ketika ditanya kenapa kok bisa begitu, apa yang dia bilang? Ini uridul qiyam, saya mau melakukan sholat. Saya mau melakukan sholat baina yadil malikil jabbar, di hadapan Allah yang al-jabbar, yang maha perkasa. Wa kana idza atababal masjid, Imam Hasan kalau datang ke masjid, pintu mushola, katakanlah begitu, rafa ra'sahu wa yaqul, angkat kepalanya, ilahi abduka bibabik, ya ilahi, ya Tuhanku, hambamu sedang ada di pintumu, pintu masjid maksudnya. Ya muhsin qad atakal musi, wahai zat yang baik, orang yang salah penuh dengan dosa kini datang menghadapmu. Fa antal muhsin wa anal musi, fatajawaz an qabihi ma indi bijamili ma indaka ya karim. Orang yang banyak dosanya datang kepadamu, kepada zat yang maha baik, maka ampuni segala salah dan dosaku dengan kemuliaanmu. Baru setelah itu tsumma dakhalal masjid, baru masuk masjid. Kalau kita masuk masjid kan ngelonong aja kan, paling ya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Sebegitu dahsyatnya orang-orang yang ingin sholatnya itu, kalau datang sewaktunya sholat itu gemetar gitu. Kenapa? Karena begitu mau sholat yang dihadapi itu apa? Zat yang menciptakan dia, zat yang memberikan dia kesegaran, kenikmatan hidup, zat yang ketika pada saat itu dia matikan, kelar. Jadi melebihi menghadapi raja. Kita ngadepin camat aja, ini ngadepin Allah. Makanya berusaha kita bawa tuh kalau lagi sholat. Ya walaupun dalam beberapa waktu ya. Kadang-kadang sholat kita kan, kalau lagi bener ya bener banget. Kalau lagi ngaco begitu kan. Tergantung tergantung kondisi ya, keadaan kita. Ya, apalagi kalau lagi bantu mau bini. Ya, agak urus sholat kita Pak. Hari berjamaah. Jangan bantu mau gitu. An Abi Thalib karramallahu wajhahu kana idza hadara waqta shalah irtadat faraisu wa taghyara. Begitupun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berubah. Kalau datang waktu salat berubah warna wajahnya. Ditanya, "Ja waqtul amanah allati aradaha Allah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnah." Telah datang waktu menunaikan amanah. Salat itu amanah. Yang amanah Allah pernah tawarkan kepada langit godek, enggak mau nerima amanah. Allah tawarkan amanah kepada bumi geleng, enggak mau amanah. Allah tawarkan amanah kepada gunung geleng, enggak mau menerima amanah. Lalu manusia hadir menerima amanah, dan salah satu amanah yang kita emban ini adalah salat. Ya. Washfaqna minha wa hamal insan fala andri ahsanu adama hamaltu amla. Dan aku tidak tahu apakah aku sudah baik menjaga amanah yang Allah berikan kepadaku. Kata Sayyidina Ali begitu. Hadirin jamaah. Ibnu Abbas ketika kunna inda Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala kunna inda Ibnu Abbas. Satu hari kami bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil masjid di Taif, di masjid di daerah Taif. Wa ana wa Ikrimah, bersama Ikrimah. Ada juga Maimun bin Mahran wa Abu Aliyah wa ghairuhum, sahabat-sahabat yang lain, Abu Aliyah dan yang lainnya, ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu idza sa'adal muadzin faqal, muadzin naik dan mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang terjadi Pak? Fabaka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hatta balla rida'ah. Ibnu Abbas begitu dengar azan nangis. Dengar azan? Kita gimana dengar azan tuh? Masih sibuk dengan masih sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan motornya, masih sibuk dengan kendaraannya, dilap-lapin gitu. Begitu Pak. Bangganya kita sama dunia itu. Ibnu Abbas dengar azan nangis.
Taruhlah kita nggak nangis gitu kan. Lebay banget juga sih kalau kita nangis bulu dengar azan. Nangis kenapa bang? Itu yang azan suaranya jelek banget begitu kan. Nangisnya ternyata yang azan suara jelek, emang nggak ada yang lain apa begitu kan. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Wahmarat ainahu, matanya merah karena nangis. Faqala Abu Aliyah, ditanya sama Abu Aliyah, ya abna Amir Rasul, wahai anak paman Rasulullah, mahadzal buka wa mahadzal jaza, apa yang menyebabkan Anda menangis? Tangisan apa ini? Kesedihan apa ini? Fa inna nasma'ul adzan wala nabki, kita dengar azan biasa-biasa aja enggak nangis. Wala nabki fa bakaina li bukaika, tapi sekarang kami nangis karena Anda menangis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, law ya'lamun nas, jika manusia tahu ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan, apa yang dibaca muadzin, mastarahu, pasti mereka akan ngaso istirahat, wala nau, dan tidak akan sempat tidur. Faqila lahu, dikatakan kepada Ibnu Abbas, akhbirna ma yaqulul muadzin, ai Ibnu Abbas, sebetulnya apa yang dikatakan muadzin itu? Secara harfiah, secara bacaan kan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada makna di dalamnya. Kata Ibnu Abbas. Siapa yang bilang? Ibnu Abbas. Siapa dia? Faqihul asri, orang yang paling alim di zamannya. Didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sahabat Umar belajar sama Ibnu Abbas. Abu Bakar nanya sama Ibnu, orang yang muda, tapi Umar bin Khattab nanya kepada Ibnu Abbas. Alim. Makanya ada namanya tafsir Ibnu Abbas. Apabila muazzin Allahu Akbar ya masyaghil tafarragul an, hai orang-orang yang sibuk mencari dunia. Tafarragul an, berhenti dulu dari kesibukan. Wa arihul abdan, istirahatkan badan kalian. Salat itu dalam rangka mengistirahatkan badan, Pak, sebetulnya. Ya Bilal arihni Bilal. Apa cepetan apa azan arihni, aku pengen ngaso, kata Nabi begitu. Wa taqaddam ila khairi amalikum, dan segeralah kalian menuju amal yang paling baik. Begitu kata Ibnu Abbas memahami redaksi Allahu Akbar itu. Wa idz qala al-muadzin asyhadu an la ilaha illallah yashhadu jami'a man fis samawati wa man fil ardi minal khalaiq yashhadu li indallahi yaumal qiyamah anni qad da'atukum. Semua makhluk yang di langit dan di bumi ya bersaksi kepadaku pada hari kiamat nanti. Dan sekarang anni qad da'autukum, aku sudah mengajak kalian, ya muazzin itu. Jadi sudah disaksikan bahwa dia si fulan sudah menyeru kepada orang-orang untuk melakukan salat. Wa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yashhadu yaumal qiyamah al-anbiya. Pada hari kiamat nanti para nabi bersaksi semuanya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain, Nabi Muhammad termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni akhbirukum fi kulli yaumin 5 marratin. Aku telah mengabarkan kepada kalian fi kulli yaumin, di setiap hari 5 marratin, sebanyak 5 kali. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Hayya 'alas shalah. Qad aqama lakum hadzal din faqimu. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan agama kalian, maka tegakkanlah. Dan hayyalal falah khudhu fir rahmah wa khudhu samhakum minal hadi. Ambillah kesempatan kalian untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bahaya, Pak, saya katakan lagi, ini bahaya buat kita dalam pandangan tasawuf. Wa idza qala Allahu akbar yang terakhir, yaqul hurrimat al-a'mal qabla shalah. Semua aktivitas dunia itu menjadi haram sebelum melaksanakan. Ngeri enggak, Pak? Ya, semua aktivitas dunia itu menjadi haram. Ternyata pengharaman terhadap aktivitas dunia itu kita memahaminya hanya pada konteks sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Makanya orang yang lagi sholat Jumat, sedang dilaksanakan sholat Jumat, ada orang yang jual belinya itu menjadi haram.
menjadi aktivitas keuangannya itu menjadi haram. Apapun yang dia lakukan menjadi haram kalau orang laki gitu. Hadirin jamaah. Ngeri Pak kita. Jangan sampai catatan kita nanti pada hari akhir 0. Ya. 0, Pak. Ya orang timbang sholatnya begitu doang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nauzubillah. Mudah-mudahan sih Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sekali lagi, yang kita bahas ini bukan pada aspek sholat secara fikih, tapi sholat khusyuk dan tidak khusyuk gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inna rajula ini yang saya bacakan tadi. Hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula yaqumani fi shalah. 2 orang lagi sedang salat, wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Rukunya sama, sujudnya sama. Wa inna ma baina salatihima. Dan sesungguhnya di antara salat keduanya itu kama baina sama wal ard, seperti langit dan bumi. Beda. Itu baru perbandingan 2 orang, apalagi perbandingan satu masjid, nggak ada yang sama, Pak. Khususnya nggak ada yang sama. Karena satu kepala itu nggak mungkin mikirin yang sama. Kalaupun sama, paling-paling ya urusan-urusan yang dia bareng-bareng gitu. Ya enggak? Tapi setelah itu berbeda. Itulah sholat kita. Baik, yang terakhir. Dzukira anna Hatiman Az-Zahid rahimahullah ta'ala dakhala ala Isam bin Yusuf. Satu hari Imam Hatim Az-Zahid itu menemui Imam Isam bin Yusuf. Imam ketemu imam. Faqala lahu Isam, Imam Isam bertanya, ya Hatim, wahai Imam Hatim, hal tuhsinu an tusalli. Bagaimana kamu membaguskan, memperbaiki salatnya? Faqala, Imam Hatim menjawab, na'am. Qala kaifa tusalli, bagaimana cara Anda salat? Beliau menjawab, idza taqaraba waqtu shalah asbaqtul wudu. Kalau udah mau deket waktu salat, misalnya zuhur jam 12:08 misalnya, atau jam 12:10, saya jam 12-nya atau setengah 12 sudah siap-siap. Begitu, Pak. Begitu kan kalau belum qomat, belum datang. Ya kan? Betul nggak? Iya. Ya emang sempatnya itu Ustaz, nyerah udah kalau jawaban begitu. Ya. Tsumma astawi fil mawdil ladzi usalli fi. Lalu saya bersiap-siap untuk menempati tempat salat. Ya. Kemudian menyempurnakan anggota tubuh. Artinya tubuhnya juga diajak salat. Pak, tangannya diajak salat. Pikirannya diajak salat. Jangan ketika salat pikirannya masih dijonggol. Ya enggak? Semua, Pak. Makanya kalau kamu mau sholat, ya fadhkurullah. Beringatlah kepada Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah selesai, baru faqimus sholat. Dirikan sholat. Jadi tenangin dulu maksudnya. Jangan begitu datang dari mana-mana langsung Allahu Akbar. Tenangin dulu, Pak. Paling tidak istighfar. Apa kata Imam Hatim? Wa aral Ka'bah baina hajibi. Aku melihat Ka'bah di depanku. Wal maqam bi jimal sadri wallahu ta'ala fawqi ya'lamu ma fi qalbi. Dan Allah berada di depanku, di hadapanku, ma fi qalbi, dan mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Wa ka'anna qadami 'ala sirat, dan seakan-akan kakiku di atas titian siratal mustaqim. Membayangkan betapa sulitnya kita melintasi titian siratal mustaqim itu. Wal jannah an yamini, aku membayangkan surga ada di sebelah kanan. Wan nar an yasari, neraka ada di sebelah kiri. Wa malakal maut fi min khalfi, malakal maut ada di belakang. Wa adhunnu, dan ini Pak, dan aku menganggap annaha akhiras salati, bahwa itu salatku yang terakhir. Karena nggak ada jaminan kita, nggak ada jaminan habis sholat besok ketemu lagi sholat. Sama seperti tidur, Pak. Kita bahas tuh etika kita tidur gitu kan. Tidur itu pilihannya 2. Besok kita bangun atau mati. Gitu.
Ustaz emang begitu? Ya kenyataannya begitu. Ada nggak orang yang bangun-bangun begitu pagi terus nggak bangun? Ada, berarti benar kan, memang ada. Makanya apa? Lengkapi, sempurnakan ibadah kita dengan zikir-zikir ringan sebelum tidur misalnya gitu kan. Ya. Jangan jangan terus kita ngikutin apa kemauannya setan gepeng. Ya. Apa setan gepeng? Handphone. Udah Pak, mapan tuh setan gepeng tuh namanya tuh. Ya enggak? Ada manfaatnya, mudaratnya lebih. Saya ulangi lagi. Handphone itu ada manfaatnya, betul? Tapi mudaratnya lebih banyak. Tapi kenapa masih pada pakai HP? Termasuk Ustaz. Ya kan? Kembali kepada masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa. Jadi handphone itu boleh jadi mengajak kita ke surga dan boleh jadi mengajak kita ke neraka. Tergantung yang kita lihat, Pak. Tergantung yang kita lihat. Kalau kita lihat mushaf Quran begitu kan, insya Allah mengajak kita ke surga. Tapi kalau yang kita lihat yang serem-serem, pocong Ustaz maksudnya? Bukan. Rumah, ukabiru takbiratan biikhbat, lalu aku takbir, ya. Wa aqra qira'atan bitafakkur, membaca Al-Qur'an dengan tafakkur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kalau lagi sholat jamaah dan sholat sendiri samain, Pak. Lagi sholat sendiri, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sholat sendiri, alhamdulillah. Walid, udah ngudolin aja kadang. Ya gitu ya. Kalau kita sholat apa saja, baik sholat sunat atau sholat wajib. Ya, alhamdulillah. Pak, saya ingin sampaikan, setelah Fatihah Bapak mau baca kulhu, mau baca inna atau inna, itu silahkan. Itu tergantung hafalan kita, keinginan kita. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau sholat Fatihah kita berantakan, nggak diterima sholat kita. Ya kan? Pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa lamanya sih sholat begitu kan? Mau bulu-bulu aja. Habis sholat padahal cuma ngopi doang. Nggak ada acara kemana-mana gitu kan? Ngopi doang kan? Cuma itu. Tapi coba bayangkan, Pak. Sholatnya nggak sampai 5 menit, ngopinya 2 jam. Tuh. Ya karena nikmat. Nah, mensyukuri nikmat ngopi itu dengan sholat itu, Pak. Dengan sholat itu. Ya Allah. Ya kan kita sholatnya buru-buru, begitu ngopi sambil ngerokok, ya Allah. Seakan-akan hidup sama. Ini rokok. Apalagi kemarin saya dibeliin rokok Krakatau. Habis sekarang, ya. Habis. Harga. Kode Ustaz, bukan. Warga rukuan bitawadu. Ruku saya. Ruku dengan tawadu. Ruku dengan tawadu itu sekedar kita paling cepat itu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tawadu. Wasjudu sujudan bitadarru. Saya harus sampai ke ruku itu, Pak. Ruku itu kita jatuhkan seluruh tubuh kita. Kita rasakan betul kenikmatan ruku. Jadi kalau hanya ruku sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak kita nikmati, susah kita untuk menemukan khusyuk. Kemudian duduk dengan sempurna, ya. Kemudian tasyahud, salam, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumu baina raja wal khauf, ya. Kemudian aku memiliki 2 harapan, memiliki 2 yaitu harapan dan rasa khawatir salatku tidak diterima karena tidak khusyuk. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Bedanya orang yang salat itu ada 2, khas wa am. Ini menutup kajian kita, talim kita. Fa'amal khas, orang yang salatnya kapasitasnya khas itu fayati bis salati ma'al hurmah. Dia salatnya itu dengan hati-hati. Wa yaqumu bil yakin wal haibah. Dia berdiri dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat dengan ta'zim wa yarji minal ma'al khauf. Dan dia selesai salat itu punya kekhawatiran. Merasa salatnya, salat saya ya Allah tadi kurang sempurna. Begitu orang yang khos.
Tapi kalau orang yang umum, yang faji ma'al ghaf, datang sholat itu ya cuek aja, santai begitu. Tidak betul-betul dalam kondisi menghadap Allah Subhanahu wa yaqumu bil jahli. Salat tidak dengan ilmunya. Ya garuk-garuk, ya enggak. Pagi sujud, mau sujud kemudian rambutnya dikibasin begitu kan. Ya kan begitu kan? Rambutnya dikibasin. Wa yadihamal waswas. Melaksanakan salat itu dengan waswas. Dengan waswas apa? Ya, habis enggak kebagian. Enggak kebagian. Habis sekacanya gak kebagian, itu was-was Pak ya, mana gue belum makan dah ya, gitu. Wah jumal amni, begitu kelar dia gak punya dosa. Perilaku misalnya anak-anak yang lagi di kamar. Sekarang kan banyak tayangan-tayangan mengingatkan anak-anak kita untuk sholat dan tidak terjebak dengan game-game yang luar biasa mematikan kan. Dia main game di kamar, ya kan? Melihat game itu luar biasa. Dia bermain dia merasa khusyuk banget kan. Sampai terbawa kan dia kan, orang-orang main game. Kenapa sholat tidak seperti itu? Coba Pak, orang yang main game, saya sih belum pernah itu. Orang main game Bapak ajak ngobrol, nggak nyambung dia. Orang yang main game Pak, ajak ngobrol, nggak bakalan nyaut. Betul ya? Saya pernah itu. Saya tes, ternyata nggak nyambung. Lalu denger nggak? Aman. Tapi ketika sholat, boro-boro fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu ngelihat jam, ntar sholat. Begitu mendekati masuk waktu asar jam 3 atau jam setengah 3 baru dia sholat. Sholat Allahu Akbar. Apa yang selesai? Begitu assalamualaikum warahmatullah, nggak ada beban Pak. Dia pergi lagi ke kamar main game. Ini kayak begini pengen mau masuk surga gimana ceritanya? Ya, kita kasih tahu anak-anak kita dan termasuk kita. Jangan anak-anak kita nyontoin.